koligatif larutan. Di hari ini kita akan menguji sifat koligatif larutan dengan titik beku. Jadi kita punya tujuan percobaan yaitu mengetahui pengaruh sifat koligatif penurunan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Dia punya dasar teori yang adalah kita mulai melihat dia punya penurunan titik beku dan akan nanti sebentar nanti kita buat untuk es putar, ya, es putar. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1, di mana kelompok 1 itu mendapat giliran untuk uji praktikum tentang sifat koligatif larutan. Di mana dalam praktikum kali ini kita akan membuat es krim putar. Nah, bahan-bahan yang perlu kita siapkan itu tentunya ada bubuk es krim, terus ada air es, setelah itu ada es batu dan juga baskom. Setelah itu ada garam kasar dan selanjutnya ada kaleng untuk menyimpan adonan es krimnya. Nah, adonan es krimnya kemarin kita udah buat. Jadi nanti yang harus dilakukan pertama kali adalah mencampur bubuk es krim dan juga air dingin. Nah, nanti jadinya itu akan seperti ini ya, teman-teman. Jadi kemarin tuh udah dibuat, jadi udah dimasukin ke dalam kaleng ini, dan nanti kaleng ini bakal ditaruh di baskom. Nah, nanti di baskom ini kita akan taruh es batu yang nantinya akan dicampurkan garam, yang dimana garam ini kami gunakan untuk menurunkan titik beku dalam pembuatan es krim putar ini. Oke, daripada kita nunggu lama-lama aja, kalian harus lihat secara langsung proses pembuatannya. Jadi tadi kita udah mencampur es batunya dengan garam kasar, yang dimana garam ini berfungsi untuk menurunkan titik bekunya supaya nanti pembuatan es krimnya itu mudah dan nggak memakan waktu yang lama. Karena temperatur normal untuk campuran es dan juga air hanya 0 derajat Celcius, sedangkan untuk membekukan es krim ini sekitar -3 derajat Celcius atau lebih di bawahnya lagi. Maka dicampurkan garam supaya mempercepat proses pembekuan dari esnya. Nah, nanti es yang udah ada di dalam kaleng ini kita taruh di tengah-tengah es batunya. Nanti kita akan putar selama 20 menit atau 25 menit. Jadi teman-teman ikutin, bentar lagi kita akan putar-putar es krimnya sampai waktu yang sudah ditentukan, dan nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Di belakang kita ini sedang melakukan proses pemutaran adonan es krim yang ada di dalam kaleng. Nah, kita dalam percobaan proses sifat koligatif larutan ini tidak memerlukan kulkas ya untuk membuat es krim, karena kita hanya memerlukan baskom yang berisi es batu dan juga garam, yang dimana garam tersebut berfungsi untuk menurunkan titik beku larutannya, sehingga proses es krimnya, pembuatan es krimnya itu lebih cepat dan es krimnya itu tidak perlu memakan waktu yang lama untuk berbentuk seperti es krim yang bisa dimakan. Jadi nggak perlu memerlukan kulkas, kita hanya memerlukan garam. Jadi benar-benar sederhana, dan untuk kalian yang penasaran gimana hasilnya, tungguin aja, karena nanti ketika sekitar 20 menit atau 25 menit hasilnya itu udah akan jadi, dan kita bakal unboxing hasil dari es krimnya jadi atau tidak jadi. Tapi berdasarkan pengalaman yang sudah kita buat, berdasarkan petunjuk yang ada, harusnya es krimnya jadi ya teman-teman. Nanti kita lihat, yang penasaran tungguin aja, dan sampai jumpa di hasil akhirnya, di final resultnya. Bye bye semuanya. Jadi kami dari kelompok 1 udah jadi dalam pembuatan es krim putarnya. Ini kita udah putar sekitar 20 sampai 25 menit, dan hasilnya bener-bener jadi teman-teman, yang dimana es krimnya itu bener-bener lembut dan bisa dimakan teman-teman. Nih, ntar ya, aduh ini susah banget.
Tuh lihat teman-teman nih, es krimnya tuh udah jadi banget. Kita coba rasain ya. Kita coba, aku coba rasain dulu nih, jadi nggak? Wow. Kelompok satu. Lihat hasilnya saja. Jadi Bu. Iya, mantap. Kelompok satu sukses dalam pembuatan sifat koligatif larutan, terutama pembuatan es krim putar. Good job guys. Gimana rasanya Alda? Enak? Enak banget guys. Ini bener-bener jadi es krim yang kayak yang buat di kulkas yang selama 8 jam itu, tapi ini hanya perlu waktu 20 sampai 25 menit. Keren banget. Good job dan hasilnya tidak mengecewakan. Intinya kelompok satu untuk sifat koligatif larutan pembuatan es krim putar jadi 100% berhasil. Semuanya kami kembali lagi di kelompok satu. Saat ini kita akan melakukan percobaan praktikum pada efek Tyndall. Jadi efek Tyndall ini merupakan penghamburan suatu partikel apabila adanya cahaya. Jadi kita bisa melihat partikel-partikel tersebut apabila adanya cahaya yang masuk ya, menyinari area tersebut. Jadi kita bisa melihat adanya penghamburan partikel. Nah, dalam percobaan kali ini kita bakal menggunakan beberapa alat dan bahan teman-teman. Yang pertama ada gelas kimia dan juga spatula kaca. Ini ya, ada gelas kimia dan juga spatula kaca. Terus yang kedua ada corong ukur. Ini corong ukur. Selanjutnya ada kertas saring. Ini kertas saringnya, kita akan menyaring beberapa larutan yang ada. Selanjutnya lampu senter. Nah, dari lampu senter ini kita akan melihat perhamburan cahaya yang ada. Nah, bahan-bahannya kita bisa lihat ada kopi, yang dimana nanti kopi ini kita bakal larutkan dalam air. Kemudian ada susu bubuk yang nanti juga akan dilarutkan ke dalam air. Dan yang terakhir adalah gula, yang dimana gula ini juga akan dilarutkan. Oke teman-teman, untuk melihat percobaan kita nanti, apa hasil percobaannya juga, saksikan dan jangan lupa ikutin kami terus. Sebentar lagi kita akan melarutkan dan disediakan ada susu, gula dan juga kopi. Yang pertama kita harus tunggu airnya sampai 150 ml di gelas ini. Gelas ini ya. Nah nanti teman-teman mengaduknya itu bukan pakai yang tadi kita ngambil bahannya ya, tapi aduk di bagian itu yang satunya lagi, yang ini. Oke, kemudian sekarang kita masukkan yang larutan bahan susu. Oke, dimasukkan semuanya. Untuk mengaduk larutan yang susu, kita menggunakan spatula kaca.
larut semuanya. Oke, ini diaduk sampai bahan-bahannya itu campuran ya. Udah. Oke teman-teman, jadi setelah kita melakukan larutan kopi, terus ada susu dan juga gula, sekarang kita akan mencoba melihat ada nggak sih partikel yang bertebaran jika ketiga cairan ini dikenai cahaya. Kita akan melihat nih efek tindalnya, dia termasuk tindal atau tidak. Yang pertama kita akan lihat dulu dari larutan susu ya. Nah ini susu ini tadi bersifat koloid ya teman-teman, bersifat koloid dan ini stabil. Kita lihat di sininya, ayo kita lihat di sini, ayo kamera segera menunjuk di sini. Nah ini kita bisa lihat dari samping atau bisa lihat juga dari atas. Nah kita lihatnya dari atas ya teman-teman. Kita lihatnya dari atas. Nah teman-teman kita bisa lihat itu ada. Coba dideketin lagi kameranya. Kita zoom. Itu lihat itu ada ya partikel-partikelnya. Teman-teman bisa lihat. Jadi susu ini termasuk tindal ya teman-teman. Lihat tuh. Ini partikel-partikelnya jelas banget. Teman-teman bisa lihat. Nih ya ini kalau dikenai cahaya tuh teman-teman. Tuh ini jelas banget. Oke, jadi untuk larutan yang pertama untuk susu udah jelas banget bahwa susu ini termasuk tindal. Nah, selanjutnya yang kedua adalah larutan kopi. Nah, kopi ini kita lihat teman-teman, kita taruh lagi di dalam box ini. Terus kita bisa lihat, kita taruh lagi cahaya nih teman-teman. Dari sini aja, dari samping teman-teman bisa lihat kalau kopi itu ada partikelnya ya. Partikelnya benar-benar banyak banget teman-teman bisa lihat. Apalagi dilihat dari atas juga teman-teman bisa lihat. Nah kita zoom, partikelnya emang banyak banget. Jadi kopi ini termasuk tindal juga. Oke, untuk larutan yang terakhir adalah larutan gula nih teman-teman. Kita lihat lagi larutan gula. Apakah gula ini termasuk tindal atau bukan? Kita lihat, kita buktikan. Kita buktikan dulu, kita masukkan ke dalam box, kita cek dan lihat teman-teman. Ini bersih ya teman-teman. Oke, bersih banget. Jadi teman-teman bisa lihat dari atas juga. Tuh, dari atas teman-teman bisa lihat bahwasanya larutan gula itu bersih ya teman-teman. Oke, jadi untuk larutan gula itu tidak termasuk tindal. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke tahap berikutnya yaitu proses penyaringan. Definisi yang percobaan ya. Ada yang nggak kelihatan partikelnya sama sekali, ada yang kelihatan, ada yang kelihatan. Nah, pertama kita bakal mencoba menyaring dari larutan susu ya teman-teman. Larutan susu yang dimana saringannya ini dibuat dengan kertas saring ya. Kertas saringnya dimasukkan ke dalam corong ukurnya. Nah, kita percobaan pertamanya teman-teman bisa lihat di sini. Kita menggunakan susu ya. Larutan yang pertama itu susu. Nah, yang di susu ini teman-teman bisa lihat kalau yang susu ini susah banget tersaring teman-teman. Yang susu ini susah banget tersaring karena susu ini partikelnya itu sangat kental, sangat padat dan juga ini merupakan koloid ya, merupakan koloid sehingga dia itu sangat lama apabila disaring oleh saringan biasa, tapi bukan saringan yang ultra. Nah, kalau yang saringan ultra dia itu cepat karena memang kalau yang susu ini sekental itu teman-teman. Jadi makanya kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat sendiri, ini prosesnya lama banget ya teman-teman. Ini kayak hanya setetes, 2 tetes. Nih, teman-teman bisa lihat itu. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, selanjutnya kita tolong kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan ke larutan yang kedua yaitu larutan kopi. Nah, kita lihat ya teman-teman, kita lihat larutan kopi. Kita bisa teman-teman lihat di sini kita lihat dari hasil saringan kopi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang kopi itu cepet banget ya teman-teman. Yang kopi ini cepet banget, berbeda banget dengan yang susu. Coba dibandingkan sini. Nah, selanjutnya ayo Michael minta tolong saring yang ini. Saring yang gula, larutan yang gula, larutan gula. Nah, kalau yang kopi ini termasuk suspensi ya teman-teman. Nah, yang suspensi kalau yang tadi ini bersifat koloid, kalau ini suspensi. Nah, selanjutnya kita lihat larutan yang ketiga.
lihat. Nah, yang gula itu juga cepat ya teman-teman. Yang gula itu juga cepat. Dia hampir sama kayak yang kopi. Jadi memang yang berbeda banget itu adalah susu ya. Ya, kita bisa lihat teman-teman, susu itu benar-benar lama banget dan berbeda banget. Kalau yang ini termasuk yang gula ini dia termasuk larutan ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita sebutkan bahwasanya kalau yang susu dia bersifat koloid, kalau yang kopi bersifat suspensi, dan yang larutan gula ini termasuk larutan versi molekuler. Jadi seperti itu teman-teman. Ini berbeda. Nah, kamera tolong lihat ini yang larutan gula, hasil dari larutan gula. Terus ini larutan kopi. Yang di sini larutan susu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini hasil dari penyaringannya. Nah, ini lihat yang kopi ada residunya. Yang kopi ada residu atau bekas saringannya. Ini tuh, teman-teman bisa lihat. Sedangkan untuk yang susu ini dia nggak ada ya teman-teman. Yang susu ini masih belum bisa tersaring dengan sempurna. Tapi kalau dia sudah dikeluarkan, coba ya kita keluarkan susunya. Coba susu yang ini kita keluarkan dulu. Yang ini. Nah, teman-teman lihat. Nah, yang susu ini nggak ada ya teman-teman. Yang susu ini benar-benar dia bukan kayak kopi, dia nggak ada residunya. Nah, selanjutnya yang di gula. Teman-teman lihat sendiri yang di gula. Residunya itu juga nggak ada ya teman-teman. Residunya tuh nggak ada dan itu benar-benar bersih. Dia nggak kayak yang kopi. Nah, oke. Ini adalah hasil filtratnya. Yang di gelas bagian depan ini adalah hasil penyaringannya. Lihat yang susu. Yang pertama, susu ini masih sama aja ya teman-teman. Yang susu masih sama aja dengan yang awal. Yang susu masih sama aja dengan yang awal, nggak ada perubahan yang signifikan. Sedangkan untuk yang kedua, untuk kopi, teman-teman lihat sendiri bisa dibedakan teman-teman. Yang pertama dia masih kotor, dia masih ada partikel-partikelnya, masih ada ampas-ampas kopinya. Sedangkan yang sudah disaring, dia udah benar-benar bersih, nggak ada lagi namanya partikel-partikel yang bisa kita lihat di teman-teman. Ini benar-benar bersih banget ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu adalah sama dengan susu nih. Yang pertama tadi kita bisa lihat, kalau kita perhatikan teman-teman, ini masih ada partikelnya ya, masih ada partikelnya, dan ini juga masih ada partikel sedikit-sedikit tuh teman-teman. Ini kalau dilihat lagi dan kena cahaya, ini masih ada partikelnya. Karena apa? Karena dalam hasil penyaringannya residunya itu juga nggak ada. Jadi baik yang pertama ataupun yang kedua itu masih sama aja ya teman-teman. Ini sama. Jadi yang benar-benar signifikan perubahan itu ada di larutan kopi. Nah, yang kopi itu versi. Jadi teman-teman bisa lihat. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam pengamatan berikutnya. Terima kasih untuk perhatian perjalanan larutan mana yang dia menghasilkan residu, terus filtrasinya berbeda atau tidak dari awal sama yang kedua, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, kesimpulan akhirnya nanti kita sampaikan di next slide. Oke, bye bye. Teman-teman semuanya, jadi kembali lagi di kelompok 1, di mana kelompok 1 saat ini sudah ada dalam proses uji praktikum yang terakhir, yang dimana dalam uji praktikum terakhir ini kita akan menguji larutan elektrolit dan juga non elektrolit. Jadi teman-teman, kita mau disclaimer dulu kalau larutan
elektrolit dan non elektrolit itu beda ya. Kalau larutan elektrolit itu dia bisa menghantarkan arus listrik yang ditandai dengan adanya gelembung pada larutan yang dimasuki batang elektroda, sedangkan larutan non elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi sebelum kita memulai, kita mau memperkenalkan bahan-bahan dan juga alat-alat apa aja sih yang dapat kita gunakan untuk menguji larutan mana yang termasuk larutan elektrolit dan larutan non elektrolit. Yang pertama yang paling penting banget yang harus kita punya itu adalah baterai, di mana baterainya itu ada 3 buah yang besar dan ini disambung, ini disambungnya dengan menggunakan lakban. Terus ada kabel ya teman-teman, ada kabel 2 merah dan hitam ya, dimana 2 ini bercabang. Kita ini udah disusun ya teman-teman, jadi bercabang, dan 2 ini ada batang elektroda. Ini namanya batang elektroda teman-teman ya, dimana batang elektroda ini bisa kita dapatkan biasanya ada di dalam baterai. Jadi kalau misalnya baterai kita hancurkan, kita cari di dalamnya itu terdapat batang elektroda. Nah, jadi namun yang paling penting dalam alat ini adalah ini nih, bola lampunya. Nah, bola lampu ini teman-teman yang akan menjadi indikator kayak apakah larutan ini termasuk elektrolit atau non elektrolit. Kalau lampunya menyala berarti larutan elektrolit karena dapat menghantarkan arus listrik. Kalau nggak menyala berarti larutan non elektrolit karena tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, jadi bahan-bahan yang digunakan di sini mudah banget didapat. Yang dimana pertama kita bisa lihat ini ya teman-teman. Di sini ada air mineral. Kalau air mineral ini adalah air yang biasa kita pakai minum sehari-hari, yang intinya kayak air aqua atau lain sebagainya gitu ya teman-teman. Terus yang kedua ada air ledeng atau air pump. Jadi misalnya dari keran-keran untuk cuci piring itu teman-teman, ini teman-teman kita pakai ya untuk larutannya. Terus yang ketiga ada air sumur. Nah, kalau ini air sumur, jadi ini didapat dari sumur asli ya teman-teman. Selanjutnya ada air gula. Ini larutan gula, jadi gulanya dicampur ke air terus diaduk sampai benar-benar tercampur dengan rata. Selanjutnya ada air larutan garam teman-teman. Ini air larutan garam ya teman-teman. Ini garamnya udah dicampur juga. Selanjutnya ada larutan cuka. Nah, di cuka ini benar-benar cuka asli yang kita nanti akan lihat apakah ini termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Selanjutnya ada mana? Brick. Ah ya, ini ada teh ya teman-teman. Ini teh yang dimana teh ini kita lihat juga nanti apakah dia bisa menghantarkan listrik atau tidak. Selanjutnya ada jeruk ya teman-teman. Ini perasan jeruk nipis yang dimana ini benar-benar jeruk nipis asli. Terus kita bakal lihat ini benar bisa menghantarkan listrik atau tidak. Selanjutnya ada air kapur teman-teman. Ini air kapur ya, teman-teman bisa lihat ini air kapur. Ini air kapur. Dan yang terakhir itu ada air laut ya teman. Ini air garam asli diambil dari laut. Oke teman-teman, jadi bahan-bahan dan juga alat-alatnya cuma ini aja. Ini alat yang dipakai gas ini ya teman-teman untuk menampung masing-masing larutannya. Oke, jadi teman-teman kita langsung aja akan melihat percobaannya. Kita akan mengetahui yang mana-mana aja nih larutan yang termasuk larutan elektrolit atau non elektrolit. Oke guys, selamat menyaksikan. Tadi kita udah memperkenalkan bahan dan juga alat-alat yang digunakan. Waktunya kita masuk ke proses ini untuk melakukan uji coba nih. Larutan mana yang termasuk elektrolit dan larutan mana yang termasuk non elektrolit. Pertama kita akan mencoba air mineral dulu ya, dimana nanti batang elektrodanya kita masukkan ke dalam air mineral ini untuk kita lihat ada gelembung atau tidak. Kamera ke sini, ayo ke sini. Kita lihat. Masih batang elektroda dan kulit bola. Ini apapun air mineral, teman-teman bisa lihat sendiri ya, bola lampunya ini tidak menyala dan juga batang elektrodanya ini tidak menunjukkan gelembung sama sekali teman-teman. Jadi air mineral dapat kita simpulkan dia larutan non elektrolit ya teman-teman.
Teman-teman bisa lihat sendiri ini buktinya, ini nggak ada gelembung sama sekali. Jadi ini bisa dibilang larutan non elektrolit. Karena larutan elektrolit itu dia ditandai dengan gelembung dan juga lampunya tuh menyala. Oke, jadi ini udah selesai teman-teman. Kita langsung sebelum masuk ke percobaan berikutnya, ke larutan berikutnya. Oke, udah. Nah, yang kedua teman-teman, kita masuk ke air ledeng atau air ledeng ya, atau air pump nih teman-teman. Kita masukkan dulu batang elektrodanya. Coba kamera ke sini. Kita masukkan dulu ya. Nah, ini kita masukkan. Terus ini teman-teman lihat, air ledeng ini juga dia tidak menunjukkan gelembung. Nih. Coba kita lihat lampunya apakah hidup atau tidak. Ternyata nggak hidup ya teman-teman. Oh, ini hidup. Ya, bersentuhan. Oh, gitu. nah ini. Nah, ini lihat ini batang elektrodanya. Coba kamera ke sini. Lihatin, ini batang elektrodanya tidak saling bersentuhan di dalam. Nah, ini. Jadi ini juga nggak ada gelembung, maka dapat disimpulkan kalau air ledeng itu dia termasuk larutan non elektrolit karena dia tidak dapat menghantarkan listrik dan juga tidak ada gelembungnya. Oke. Nah, yang ketiga kita masuk ke air sumur. Ini air sumur ya teman-teman. Kita lihat lagi, kita masukkan lagi batang elektrodanya. Ini nggak bersentuhan ya teman-teman. Dan kita lihat lampunya nyala atau enggak. Lihat lampunya menyala atau tidak. Ternyata tidak ya teman-teman. Air sumur juga tidak menunjukkan bahwasanya air sumur itu larutan elektrolit karena tidak ada gelembung di batang elektrodanya. Ini benar-benar pure, nggak ada, dan juga lampunya tuh nggak hidup, nggak nyala ya teman-teman. Enggak, ini kan. Nah, itu kasih hidup. Kasih bersih sekarang. Kedua, air apa ini? Kedua lah. Kalau di sini kita sudah tidak. Nah, berikutnya adalah larutan gula. Ini air gula ya teman-teman. Kita lihat apakah lampunya nyala atau tidak. Kita masukkan. Ini nggak bersentuhan ya, batang elektrodanya nggak bersentuhan. Lihat, iya air gulanya juga dia nggak menyala. Itu. Dan juga ini nggak ada gelembung ya teman-teman, lihat deh, tuh. Ini nggak ada gelembungnya teman-teman, jadi ini benar-benar larutan non elektrolit ya. Ini udah, padahal kita udah dicoba tuh lagi, sekali lagi dicoba sekali lagi. Nggak nyala. Ini nggak nyala ya, ini nggak nyala tuh teman-teman. Ini juga nggak ada gelembung, tuh. Oke. Sekarang ke larutan Berikutnya adalah Coba bersihkan. iya, air garam ya. Coba tes dulu, kakak. Kasih bersentuhan lah ya. Nyala kasih. Kasih di batang garam. Sekarang kita ke larutan garam teman-teman. Lihat ini larutan garam ya. Tuh. Ini larutan garam. Larutan garam. Kita masukin. Ini nggak bersentuhan ya teman-teman. Nah, lihat ini di batang elektrodanya teman-teman, di batang elektrodanya. Nyala tak sedikit redup. banyak. Nah, lihat. Enggak, ini nggak bersentuhan. Iya. Oke, air garam termasuk larutan air garam termasuk larutan elektrolit. Karena dilihat di batang elektrodanya ini gelembungnya banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Tuh. Gelembungnya banyak banget dan lampunya itu menyala terang. Jadi larutan air garam merupakan larutan elektrolit. Mantap toh? Suka. Ini. Dia bergelembung kan?
Ini bener-bener pure cuka ya teman-teman, nggak dicampur apa-apa. Dan waktunya kita melihat lagi, coba dites nih. Ayo. Kita masukkan ya, ini nggak bersentuhan, ya teman-teman. Kita lihat larutan cuka Bergelembung. ya. Gelembung di. Tapi sedikit. Sedikit. Gelembung tapi sedikit. Iya sedikit sentawanya. Ada gelembung tapi sedikit saja. Dia terjauh. Ada gelembungnya tapi sedikit. Nyala. Saya itu soalnya dekat. Cuka termasuk. Tapi redup kok. Oke teman-teman, jadi kalau larutan cuka, dia teman-teman bisa lihat sendiri nih nih. Coba kamera, dia tuh ada gelembungnya. Ada gelembungnya ya teman-teman, ada gelembungnya yang dimana dia tuh gelembungnya nggak sebanyak larutan garam tadi, tapi dia tuh nyalanya redup ya teman-teman, kayak mati hidup gitu. Tuh teman-teman bisa lihat, ini nggak bersentuhan. Nah, jadi kesimpulannya larutan cuka itu dia termasuk larutan elektrolit, tapi dia nyala lampunya itu nggak seterang dengan larutan garam tadi. Oke, berikutnya tes lah. Oke, ini berikutnya adalah larutan. Nih, berikutnya kita ada pada teh ya teman-teman. Ini teh. Ini benar-benar pure teh. Kita lihat ada gelembung atau tidak nih. Kita lihat ya. Nah, larutan teh ini, air teh ini dia nggak ada gelembungnya juga, dan dia lampunya nggak hidup ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat larutan teh ini dia adalah larutan non elektrolit karena dia nggak bisa menghidupkan ya, tidak bisa menghantarkan listrik ke bola lampunya juga nggak nyala, nggak ada gelembung gasnya, jadi otomatis ya dia adalah larutan non elektrolit. Berikutnya ada di air kapur ya teman-teman. Ini air kapur, ini udah kita bersihin batang elektrodanya dari larutan sebelumnya. Nah ini, oke. Ini ingat masukinnya jangan bersentuhan ya. Kita lihat, ini air kapur ya teman-teman, ini air kapur. Kita lihat air kapur ini tuh. Air kapur nggak ada ya teman-teman. Air kapur dia larutan non elektrolit karena tidak ada gelembung dan juga bola lampu tidak menyala. Jadi air kapur udah air kapur ini dia tidak termasuk larutan elektrolit. Nah, berikutnya adalah jeruk ya teman-teman. Kita masukkan lagi batang elektrodanya. Ini jeruk ya, ini perasan jeruk nipis yang benar-benar pure banget. Jeruk. Tapi yang penting. Ada kasih? Nggak ada. Enggak ada. Untuk kayak gelembung gasnya ada. Iya. Ada tadi kita sedikit. Ada sedikit. Ya ada. Oke teman-teman, kalau di jeruk ini dia ada gelembungnya, tapi sangat sedikit ya, sangat sedikit gelembungnya. Dan lampunya juga Kayak gitu bersentuhan dia. lampunya ini nggak nyala, tapi dia ada gelembungnya gitu guys. Jadi dia termasuk larutan elektrolit, tapi sifatnya adalah elektrolit lemah teman-teman, karena
dia nggak bisa menghidupkan lampu, dan juga gelembung yang dihasilkan itu adalah sedikit. Jadi dia termasuk larutan elektrolit, termasuk karena ada gelembung tapi sedikit, dan juga lampunya itu tidak nyala, jadi termasuk non elektrolit lemah. Dan yang terakhir kita akan berpindah ke air laut ya teman-teman. Habis kah? Tinggal ini. Nah ini yang terakhir nih. Ini yang terakhir ini air garam ya teman-teman. Air laut asin banget jadi itu air garam. Oke teman-teman nih kita lihat. Kita masukkan. Lihat ini guys. Banget gelembungnya. Gelembung. Michael di sini. Udah. Gelembung banyak. Oh nyala. Dekat ya. Gelembungnya belum banyak. Ini nyala. Nah ini nyala. Lihat ini teman-teman. Redup. Dia bisa termasuk terang. Iya, gitu kan. Oh ya terang. Terang. Ya ini teman-teman, ini untuk air laut sendiri dia ada gelembung gasnya, dan ini gelembung gasnya banyak banget, dan juga lampunya ini terang ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan kalau air laut itu adalah larutan elektrolit.